Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Syarifah di sini. Kali ini ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 4 bab 3 tentang gaya magnet benda elastis. Oke, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yap. Gaya di sekitar kita. Ya, dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari, kita sering menyebabkan benda bergerak. Misalnya saat kita melempar bola, menarik mainan dengan tali, bermain plastisin, atau membuka dan menutup pintu. Tahukah kalian? Ternyata pada saat itu kita sedang melakukan gaya pada benda-benda tersebut. Yuk kita pelajari apa itu gaya dan apa saja contoh serta manfaatnya. Oke, jadi pada pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi ragam gaya yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari. 2. Memanfaatkan gaya tersebut untuk membantu manusia mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, topik A yang akan kita bahas adalah pengaruh gaya terhadap benda. Oke, ya. Coba, tahukah kalian ada banyak cara untuk memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat yang lain? Coba perhatikan gambar cerita di sebelah, itu ada Aga dan Dara sedang mencoba memindahkan kontainer ya. Oke, jadi apa yang perlu kita selidiki ya? Atau pertanyaan esensial yang harus kita perhatikan adalah apa pengaruh gaya otot terhadap benda? Apa pengaruh gaya gesek terhadap benda? Apa yang mempengaruhi gaya gesek? Apa manfaat gaya pada kehidupan sehari-hari? Oke, kira-kira cara apa yang bisa dilakukan untuk membantu Aga dan Dara? Kalian bisa memberikan ide untuk membantu kepada Aga dan Dara dengan melakukan kegiatan yang sama. Coba siapkan terlebih dahulu lembar kerja ya. Sebelum memulai kegiatan ini, carilah satu benda yang ada di sekitar kalian yang kalian anggap seperti sebuah kontainer yang dimiliki oleh Aga dan Dara. Nah, cobalah berbagai cara untuk bisa memindahkan kontainer tersebut. Tuliskan semua cara yang bisa dilakukan dalam lembar kerja kalian. Buatlah sketsa mengenai cara yang sudah kalian temukan, gambarkan semampu kalian. Jika sudah, yuk kita diskusikan yang sudah kalian tuliskan. Gunakan sikap yang baik saat mendengarkan pendapat dari kelompok lain. Oke? Ya, bagaimana Aga dan Dara menyelesaikan masalahnya? Ternyata mereka mencoba mengangkatnya. Bisa, tetapi ternyata kontainernya berat dan mereka tidak kuat. Lalu Aga mencoba menarik, Dara mendorong. Nah, udah bisa ya. Ini lebih mudah mereka lakukan dibanding diangkat. Jadi ketika mendorong, menarik, mengangkat sebuah benda itu, kita yang sedang memberikan gaya pada benda tersebut. Jadi gaya itu adalah apa ya? Ya. Gaya itu adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Interaksi ini akan menggerakkan benda bebas. Akibatnya benda diam bisa menjadi bergerak. Saat Aga dan Dara mendorong dan menarik benda, mereka menggunakan gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan menggunakan otot pada tubuh mereka. Nah, saat kontainer diberikan gaya dorong atau tarik, maka akan terjadi gesekan antara kontainer dan permukaan lantai. Ya, hal ini menyebabkan terjadinya gaya gesek. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Semakin lebar dan luas permukaan benda yang bergesekan, maka gaya gesek akan semakin besar. Artinya, benda akan semakin susah bergerak dan terasa lebih berat ketika didorong. Itu. Nah, perhatikan tuh percakapannya ya. Bagaimana ya caranya kita agar luas permukaannya jadi kecil? Nah, kontainer ini kan memiliki luas permukaan yang lebar kan ya, makanya terasa berat tuh saat didorong ya. Nah, terus ditanyain, gimana caranya agar luas permukaannya jadi kecil? Nah, caranya bisa dengan memberikan roda di keempat ujung kontainer atau kaki-kaki kecil. Nah, cara ini membuat gaya gesek semakin kecil sehingga benda akan terasa lebih ringan saat diberikan gaya dorong atau tarik. Yuk, kita coba bersama ya. Kalian sudah mengetahui salah satu cara untuk memperkecil gaya gesek.
Sekarang yuk modifikasi kontainer Aga dan Dara agar bisa lebih ringan saat diberikan gaya dorong atau tarik. 1. Tuangkan ide kalian dalam bentuk gambar pada buku tugas. 2. Pada gambar yang kalian buat tulisan keterangan berikut. Apa yang kalian tambahkan pada kontainer tersebut? Mengapa kalian berpikir ide kalian bisa memudahkan Aga dan Dara jika ingin memindahkan kontainernya ke tempat yang lain? Oke, dari percobaan tadi kalian sudah bisa menerka apa itu gaya, apa saja kegiatan sehari-hari yang memakai gaya, kapan gaya gesek terjadi ya, apa pengaruh gaya gesek pada suatu benda, dan bagaimana cara memperkecil atau memperbesar gaya gesek pada suatu benda. Oke, ini tentunya sudah terjawab jika anak-anak mendengarkan penjelasan yang tadi. Nah, selain membuat benda diam menjadi bergerak, suatu gaya juga dapat 1. Membuat benda yang diam menjadi bergerak. 2. Mengubah arah gerak benda. 3. Mengubah bentuk benda. Memilih tantangan. Oke, apakah kalian ingin mengetahui lebih lanjut mengenai akibat pengaruh gaya pada suatu benda? Sekarang mintalah lembar kerja tambahan ke guru. Lakukan pengamatan di lingkungan sekitar, baik di rumah atau di sekolah. Amatilah berbagai macam aktivitas yang dilakukan orang-orang di sekitar dengan menggunakan otot mereka. Kalian dapat mengetahuinya dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Coba, aktivitas apa yang mereka lakukan? Gaya apa yang bekerja pada benda tersebut? Nah, apa pengaruh terhadap benda dari gaya yang diberikan? Nah, jika sudah, berikan lembar pengamatan itu kepada guru kalian untuk didiskusikan bersama-sama. Lalu tanyakan pada diri sendiri, apakah ada aktivitas yang tidak memakai gaya? Jika ada, aktivitas apa itu? Ya, tahukah kalian jika gaya gesek bisa mempengaruhi kecepatan gerak benda? Yuk kita lakukan eksperimen ini. Ya, contohnya nih, aktivitas yang dilakukan misalnya membuka pintu. Gaya yang bekerja, gaya dorong, kan dorong tuh pintunya. Kemudian pengaruhnya terhadap benda, pintu yang diam, yang tadinya diam menjadi bergerak. Saat tertutup menjadi bergerak ketika dibuka, gitu. Gitu ya. Nah, coba kalian praktekkan ini, sediakan dulu bola, terus benda berbentuk kotak, papan, lembar kerja. Minta pada guru kalian ya. Nah, pergilah ke luar kelas bersama teman sekelompok kalian, cobalah gerakan bola pada berbagai macam permukaan seperti tanah, lapangan rumput, lantai, dan sebagainya. Amatilah gerakan bola pada masing-masing permukaan. Setelah mencobanya, diskusikan bersama teman sekelompok. Pertanyaan berikut. 1. Pada permukaan apa bola menggelinding lebih cepat? Yang kedua, pada permukaan apa bola menggelinding lebih lambat? Ketiga, kira-kira apa perbedaan dari kedua permukaan tersebut? Tuliskan hasil diskusi kalian pada buku tugas. Gampang-gampang sekali ya. Nah, ini percobaan yang kedua. Coba kalian sediakan dulu ini seperti itu ya. Di lantai kalian beli buku, 4 buku, kemudian dikasih bidang miring ya. Dan bola. Nah, kalau sudah kalian luncurkan bolanya. Nah, amati gerakannya ya. Benda apa yang bergerak paling cepat? Jadi ada yang bolanya berbentuk bulat, ada benda yang berbentuk bola, ada pula benda yang berbentuk kotak. Nah, yang kedua, benda apa yang bergerak paling lambat? Apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan kecepatan gerakan benda? Nah, tuliskan hasil diskusi kalian pada lembar jawab. Bagilah hasil pengamatan kalian dengan kelompok lain. Tulislah kesimpulan mengenai pengaruh gaya gesek terhadap gerak benda. Oke, apa yang mempengaruhi gerak benda tadi? Ya, permukaannya mempengaruhi ya. Bendanya itu, bentuk bendanya juga mempengaruhi, seperti itu ya. Apa perbedaan permukaan yang kasar dan licin pada gerak benda? Oke, permukaan yang kasar itu akan lebih menyulitkan ya. Beda dengan yang licin, atau beda kan antara yang di lapang dengan yang di lapangan berumput dengan yang di tanah aspal, jelas berbeda sekali. Apa saja yang mempengaruhi gaya gesek pada suatu benda? Ya, menurut kalian apa yang terjadi pada benda yang bergerak jika tidak ada gaya gesek? Apakah benda-benda di sekitar kalian adakah benda-benda di sekitar kalian yang memanfaatkan gaya gesek? Ada, sepeda ya, sepatu sepak bola itu ya contohnya ya.
Kalian pernah melihat sepatu bola? Nah, paku-paku pada bagian sol sepatu bola bertujuan untuk memperbesar gaya gesek. Untuk memperbesar gaya gesek antara sepatu dan rumput, sehingga para pemain bola tidak mudah terpeleset. Pemberian oli atau pelumas pada roda pagar adalah cara untuk memperkecil gaya gesek sehingga pagar lebih mudah didorong. Oke, ya ini tadi yang kita pelajari. Jadi gaya itu adalah dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan benda bebas. Kemudian gaya membantu kita memindahkan benda. Gaya bisa membuat benda diam menjadi bergerak. Saat kalian mendorong, menarik, atau mengangkat benda, kalian itu menggunakan gaya otot namanya ya. Yang keempat, jika kedua benda bergesekan, maka akan terjadi gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah bergerak benda. Yang kelima, gaya gesek dipengaruhi oleh 1. Kasar atau licinnya permukaan, 2. Besar atau kecilnya luas permukaan, 3. Berat atau ringan suatu benda. Benda yang lebih berat akan memperbesar gaya gesek walaupun bentuk atau ukurannya luas. Oke, topik yang kedua yang B adalah magnet, sebuah benda yang ajaib. Oke, sekarang pertanyaan esensialnya adalah apa pengaruh gaya magnet terhadap benda? Kemudian apa manfaat gaya magnet pada kehidupan sehari-hari? Pernahkah kalian melihat magnet? Apa keunikan dari magnet yang kalian ketahui? Yuk kita lakukan eksperimen berikut dan mencari solusi untuk membantu Mia dan Dara. Tahukah kalian bahwa magnet termasuk dalam jenis gaya? Yuk kita cari tahu gaya apa yang bisa dilakukan oleh magnet. Magnet itu apa sih? Magnet benda yang bisa menarik benda yang terbuat dari besi, nikel, dan kobalt. Kobalt itu nama ini ya, benda yang terbuat dari mirip-mirip seperti besi, tembaga gitu. Alat dan bahan. 2 buah magnet, aneka benda yang terbuat dari besi, contohnya paku, jarum, klip kertas, dan sebagainya. 3. Aneka benda yang tidak terbuat dari besi, contohnya pensil, penghapus kertas, dan sebagainya, lembar kerja. Percobaan yang pertama, magnet dan kutubnya ya. Kita siapkan 2 buah magnet, terus dekatkan ujung kedua magnet yang memiliki tanda yang sama, misalnya U dengan U, S dengan S misalnya. Apa yang terjadi? Diam saja. Nah, coba dipindah. U ketemu dengan S ya. Sumbu U bertemu dengan sumbu S. Apa yang terjadi? Ternyata tarik menarik. Jadi yang berbeda itu tarik menarik dan yang sama tolak menolak ya. Begitu. Itu simpulan dari Bu Guru ya. Coba kalian diskusikan, kalian praktekkan sendiri bagaimanakah? Apakah sama dengan yang Bu Guru ucapkan barusan? Oke, percobaan yang kedua, sifat magnet. Sebarkan benda-benda yang sudah kalian siapkan di atas meja. Tadi ada apa saja? Ada pensil, ada penggaris, ada penghapus ya. Nah, kemudian dekatkan ujung magnet pada benda-benda tersebut. Amati apa yang terjadi pada benda tersebut. Ulangi langkah kedua, namun dekatkan sisi lain magnet selain bagian ujungnya. Setelah mencobanya, diskusikanlah bersama teman sekelompok pertanyaan berikut. Apa yang terjadi pada benda besi jika didekatkan pada magnet? 2. Apa yang terjadi pada benda yang tidak terbuat dari besi jika didekatkan pada magnet? 3. Apa perbedaan saat mendekatkan benda pada ujung magnet dan pada bagian lainnya? Tuliskan hasil diskusi kalian pada lembar kerja. Diskusikan bersama teman sekelompok kalian solusi yang bisa membantu Dara dan Mia berdasarkan hasil eksperimen yang kalian lakukan. Tulis usul kalian pada buku tugas. Tambahkan gambar untuk mendukung penjelasan kalian. Tulis simpulan mengenai pengaruh gaya magnet terhadap benda di lembar kerja. Oke, kita lakukan bersama-sama ya tadi ya. Setelah melakukan percobaan 1 dan 2, terus bagi hasil diskusinya atau disampaikan ke teman-teman yang lainnya. Coba, menurut kalian apa hal menarik yang kalian pelajari pada topik ini? Bagaimana magnet bisa menghasilkan gaya tarik-menarik? Bagaimana magnet bisa menghasilkan gaya tolak-menolak? Apa saja benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet? Ini seru sekali. Magnet itu ternyata banyak sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kalian bahwa tutup lemari es juga menggunakan magnet? Kompas memiliki magnet.
Ya, kompas terbuat dari magnet berbentuk jarum. Ujung magnet ini akan selalu mengarah ke selatan dan utara. Makanya alat ini dipakai untuk penunjuk arah. Selain itu ada model tas atau dompet yang menggunakan magnet sebagai kancing, ya. Bahkan ada magnet yang kekuatannya itu sangat besar dan dipakai untuk mengangkat besi-besi besar. Alat ini bisa dipakai untuk memilah rongsokan besi dari sampah yang lain. Bisa juga dipakai di tempat-tempat pengolahan besi. Magnet juga dipakai untuk menggerakkan kereta super cepat bernama kereta maglev. Kereta ini banyak dipakai di Jepang dan Eropa. Semoga suatu saat Indonesia bisa juga ya memiliki kereta ini. Bumi kita juga merupakan magnet loh ya. Ya, bayangkan ya, berarti magnet yang sangat besar sekali. Kekuatan magnet paling besar ada di kutub utara dan kutub selatannya bumi ya. Oleh karena itu, jarum magnet pada kompas akan selalu tertarik ke arah kutub bumi kita. Magnet memiliki dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Sifat magnet jika sama didekatkan akan tolak menolak. Jika berbeda kutub yang didekatkan akan terjadi gaya tarik menarik. Ya, magnet akan menarik benda yang terbuat dari besi. Magnet dipakai untuk kompas, penyusun benda-benda elektronik dan pembuatan kereta super cepat. Oke, kalian perhatikan Banu dan Aga itu sedang belajar memanah ya. Saat Banu menarik busur anak panah, ia sedang menggunakan gaya pegas. Busur panah terbuat dari benda yang elastis. Benda yang elastis artinya benda ini dapat mempertahankan bentuknya dan kembali menjadi bentuk semula setelah diberi gaya. Jadi biasa ya disebut juga benda yang lentur ya. Benda yang elastis akan menghasilkan gaya pegas. Begitu. Jadi sekarang pertanyaannya nih ya, apa pengaruh gaya pegas terhadap benda? Apa manfaat gaya pegas pada kehidupan sehari-hari? Nah, ini akan terjawab jika kalian melakukan percobaan. Nah, coba kalian siapkan karet gelang, selembar kertas, buku tugas. Kalau sudah disiapkan, maka ambil karet gelangnya, tarik karet, dan cobalah sepanjang apa kalian bisa menarik karet tersebut tanpa membuatnya putus. Setelah itu, coba lepaskan karet tersebut. Amati apa yang terjadi pada karet serta bentuknya. Cobalah berbagai cara untuk mengubah bentuk karet tersebut. Diskusikan bersama teman sebangku untuk menjawab pertanyaan berikut. Apa yang terjadi saat karet ditarik? Apa yang terjadi saat karet dilepaskan? Bagaimana bentuk karet? Cara apa saja yang kalian dan teman kalian lakukan untuk mengubah bentuk karet? Tulis hasil diskusi ini pada lembar kerja. Kalian juga boleh melengkapi dengan gambar ya. Selanjutnya percobaan yang kedua, alat pelontar. Buatlah bola-bola kecil dari kertas bekas. Jadi kertas itu remes-remes gitu sampai membentuk sebuah bola. Cobalah untuk melontarkan bola kertas dengan bantuan karet gelang. Bisa tidak? Arahkan bola kertas ke tempat yang kosong ya, jangan sampai mengenai teman kalian. Guru kalian akan memberi instruksi kemana kalian akan melontarkan bolanya. Selanjutnya carilah cara agar kalian bisa melontarkan bola kertas itu sejauh mungkin. Diskusikan dengan kelompok mengenai kegiatan ini dengan menjawab pertanyaan berikut. Coba, bagaimana cara kalian melontarkan bola kertas? Mengapa cara ini bisa membuat bola kertas terlempar? Cara apa saja yang kalian dan teman kalian lakukan untuk melemparkan bola kertas sejauh mungkin? Gaya apa yang kalian amati dan rasakan saat melakukan percobaan 1 dan 2? Tuliskan hasil diskusi ini pada buku tugas. Nah, setelah melakukan percobaan 1 dan 2, kalian membagi hasil diskusi serta solusi dengan kelompok lainnya ya. Gunakan sikap yang baik saat menyimak pendapat dari teman kalian. Oke, kita refleksikan bersama mengapa benda elastis bisa menghasilkan gaya. Yang kedua, apa pengaruh gaya pegas terhadap gerak benda? Yang ketiga, apakah kalian tahu contoh benda elastis selain karet? Apa kegunaan benda tersebut? Oke, kita lanjutkan ya. Benda pegas itu banyak ditemukan pada benda-benda di sekitar kita sebenarnya ya. Nah, pernahkah kalian menggunakan pulpen mekanik? Nah, pada pulpen ini kita bisa mengeluarkan dan memasukkan ujung tintanya dengan menekan tombol yang disediakan. Pulpen tipe seperti ini menggunakan per di dalamnya ya. Jadi per itu adalah benda elastis selain karet dan banyak digunakan dalam benda gas. Contoh yang ada pernya apa?
motor ya. Iya, motor juga ada pernya, atau kasur spring bed. Nah, itu kan pakai per ya. Spring bed. Ya, suspensi ya di motor itu. Atau shock breaker ya, ada shock breakernya itu kan menggunakan per. Ada pula olahraga yang bernama trampolin itu kan ya. Itu alat ini menggunakan kain yang tebal dan kuat serta per di sekelilingnya. Jadi saat orang melompat di trampolin, per dalam alat ini akan mendorong orang tersebut ke atas, memantulkannya ke atas. Turun, pantulkan lagi, turun, pantulkan lagi, seperti itu. Akibatnya orang ini akan memantul tinggi ya. Semakin keras lompatan, semakin tinggi pantulannya gitu. Oke ya. Coba kalian lanjut. Percobaan 2 pada topik ini, kalian bisa mencoba mencari tahu hal-hal berikut ya. Apakah berat benda berpengaruh saat kita lontarkan menggunakan karet? Kalian bisa menambahkan benda selain bola kertas dengan berat yang berbeda-beda. Apakah penambahan jumlah karet dapat membuat benda terlontar lebih jauh? Ya, untuk tantangan ini kalian sebagai ilmuwan cilik bisa membuat sendiri langkah kerjanya. Mintalah lembar kerja pada guru kalian untuk menuliskan hasil percobaan kalian. Oke, jadi setelah kalian melakukan percobaan ini, nanti kalian akan tahu bahwa satu, benda elastis itu adalah benda yang lentur. Benda ini dapat mempertahankan bentuknya dan kembali menjadi bentuk semula. Dua, gaya pegas ada pada benda elastis. Oke, selanjutnya topik yang D, mengapa kita tidak melayang di udara? Iya, karena kita tahu ya bahwa bumi ini kan bulat. Iya, kenapa kita tidak melayang di udara? Ya. Pengaruh gaya gravitasi terhadap benda? Apa manfaat gaya gravitasi pada kehidupan sehari-hari? Oke ya. Jika kalian memperhatikan buah yang ada di pohon itu, jika jatuh itu pasti selalu ke bawah. Tidak akan melayang atau tidak juga ke atas jatuhnya. Mengapa bisa begitu? Ya, karena di situ terdapat gaya gravitasi ya. Benda elastis itu akan memanjang jika diberi gaya tarik. Ini yang tadi ya. Gaya bekas, gaya. Selanjutnya, nah ini tadi yang guru tanyakan ya. Kenapa tidak melayang di udara buahnya? Kenapa selalu jatuhnya ke bawah ya? Karena ada gravitasi bumi ya. Pusat gravitasi bumi itu ada pada inti bumi. Di mana itu inti bumi? Ada di bagian bumi paling dalam. Nah, ini perhatikan. Inti bumi ada di bawah, di dalam bumi ya. Ya, jadi gaya gravitasi bumi ini akan menarik benda-benda yang ada di bumi ke intinya. Hal inilah yang menyebabkan benda-benda di bumi tidak melayang-layang. Jika tidak ada gaya gravitasi, ya semua benda yang kita lemparkan ke atas dapat dengan mudah hilang karena melayang ke angkasa. Bahkan manusia sendiri dapat terbang dan sulit untuk kembali ke rumah. Lalu mengapa ada benda yang jatuhnya berbeda seperti daun dan buah? Oke. Kenapa daun itu kalau jatuh selalu agak melayang-melayang gitu? Beda dengan buah langsung jatuh bluk, langsung begitu aja ya. Nah, itu harus kita lakukan eksperimen nih ya. Kalian sediakan 2 lembar kertas yang sama, usahakan kertas bekas ya. Kemudian batu dan lembar kerja. Jadi yang satu kertasnya diremes, yang satu kertasnya berupa lembaran. Jatuhkan dari ketinggian yang sama, amati mana yang jatuh terlebih dahulu. Ganti batu dengan kertas utuh yang belum diremas. Sekarang jatuhkan secara bersamaan. Nah, bola kertas dan selembar kertas dari ketinggian yang sama, amati mana yang jatuh lebih dulu ya. Itu ya. Nah, diskusikan dengan teman kelompokmu mengenai kegiatan ini dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Yang satu, apa yang diamati saat menjatuhkan selembar kertas dan bola kertas secara bersamaan? Dua, apakah ada perbedaan berat antara selembar kertas dan kertas yang sudah dijadikan bola? Yang C, apakah ada perbedaan antara selembar kertas dan kertas yang sudah dijadikan bola? Yang D, menurut kalian mengapa selembar kertas terlihat seperti melayang-layang dulu ketika jatuh? Tuliskan ya hasil diskusinya pada lembar kerja. Oke, setelah kalian melakukan percobaan, bersiaplah untuk membagi hasil diskusi serta solusi dengan kelompok lainnya ya. Ingat, gunakan sikap yang baik dan sopan dan menghargai pendapat orang lain.
Jadi kesimpulannya pada lembar kerja dengan menjawab pertanyaan apa yang mempengaruhi benda yang jatuh karena gaya tarikan gaya gravitasi bumi. Yang pertama, apa akibat gaya gravitasi bumi pada benda yang ada di bumi? Jadi semua benda jatuhnya ke bawah. Menurut kalian, apa yang akan terjadi jika tidak ada gaya gravitasi? Semua benda akan melayang-layang, bahkan jatuhnya ke angkasa. Apa yang menyebabkan udara menghambat benda saat jatuh? Apa yang menyebabkan udara menghambat pada saat jatuh? Kemudian bumi kita berbentuk bola, tergantung permukaannya yang ketiga ya. Keempat, bumi kita tuh berbentuk bola, namun mengapa kita tetap bisa berdiri tegak? Nah, itu ya tadi karena ada proses, ada gaya gravitasi bumi. Ya, belajar lebih lanjut. Sekarang kalian perhatikan, pesawat terbang menggunakan gaya angkat untuk melawan gaya gravitasi. Untuk bisa terbang, pesawat harus menghasilkan gaya angkat yang lebih besar dibanding gaya gravitasi. Gaya angkat ini diciptakan oleh sayap pesawat. Namun, untuk menciptakan gaya angkat, sayap pesawat memerlukan kecepatan. Kecepatan ini diciptakan dari tenaga pendorong mesin jet yang dimiliki pesawat terbang. Untuk helikopter, gaya angkat dihasilkan dari baling-balingnya. Gitu. Oke ya. Jadi inti dari apa yang sudah kita pelajari adalah satu, gaya gravitasi bumi adalah gaya yang menarik benda-benda di bumi ke inti bumi. Yang kedua, benda jatuh karena adanya gaya gravitasi. Massa benda tidak mempengaruhi cepat atau lambatnya benda jatuh. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi gerak benda saat jatuh adalah satu, hambatan udara yang menghambat gerakan benda. Yang kedua, luas permukaan benda. Semakin luas, akan lebih besar hambatan udara saat jatuh. Itulah mengapa tadi selembar kertas dengan kertas yang diremet itu akan membuat yang selembar kertas melayang-layang karena hambatan udaranya lebih banyak. Gaya gravitasi banyak dimanfaatkan untuk mengalirkan air baik di rumah, sawah, atau kebun. Oke ya, kita sebuah produk yang memanfaatkan gaya ya. Kalian bisa memilih untuk membuat salah satu dari produk berikut. Coba membuat sebuah alat pelontar. Pinteng ya kalau bahasa Jawanya ya, yang bisa melontarkan sebuah benda dengan jarak yang jauh. Petapel kalau bahasa Indonesianya ya. Yang kedua, membuat sebuah pesawat kertas dengan memodifikasinya pada bagian sayap pesawat dan bentuknya. Langkah pengerjaan proyeknya, buatlah produk sesuai dengan yang kalian pilih. Jika kalian memiliki akses internet, maka mintalah bimbingan guru atau orang tua untuk membantu mencari informasi yang berguna untuk proyek belajar kalian. Jika mempunyai ide lain, silakan konsultasikan dengan guru. Lakukan uji coba terlebih dahulu jika produk selesai dibuat. Kalian masih bisa memperbaikinya jika ada kesalahan. Demonstrasikan produk ini di depan teman dan guru. Oke ya. Jadi tadi pengerjaan proyeknya dibuat laporan. Ya, jadi judulnya apa? Membuat apa? Membuat produk apa? Mau petapel kah? Atau yang lain ya. Alat dan bahan yang digunakan apa? Cara membuatnya bagaimana? Hasil uji cobanya bagaimana? Simpulannya bagaimana? Ya. Apa jenis gaya yang bekerja pada produk tersebut? Bagaimana bentuk gaya yang terjadi? Apa pengaruh gaya terhadap bendanya? Oke ya. Itu yang kita refleksi bersama kegiatan proyeknya. Coba dari proyek yang sudah kalian lakukan, satu, apa pengalaman menarik yang kalian dapatkan saat membuat alat ini? Dua, apa hambatan yang kalian dapatkan saat melakukan proyek ini? Tiga, apakah kalian merasa sudah cukup mandiri saat melakukan proyek ini? Mengapa? Ya. Yang keempat, apakah kalian sudah merasa cukup kreatif saat melakukan proyek ini? Mengapa juga? Yang kelima, sikap apa yang akan kalian perbaiki untuk proyek selanjutnya? Ya. Jika melakukan sebuah proyek, harusnya tidak ada yang bermalas-malasan. Harus antusias menciptakan sebuah produk yang paling bagus di antara teman-teman yang lainnya. Nah, ini adalah peta konsep yang sudah kita pelajari. Tadi gaya apa saja yang sudah kita pelajari, dapat mempengaruhi bagaimana, mempengaruhi apa saja ya. Nah, sekarang uji pemahaman nih. Mana arah gayanya? Nah, itu ya. Jika kalian dihadapkan dengan situasi seperti A, B, C, D, maka kemana kira-kira benda bergerak? Oke. Yang kedua, mendeskripsikan gambar.
Gaya ada di sekitar kita, perhatikan gambar-gambar berikut dan jelaskan bagaimana cara orang yang ada di dalam gambar menggunakan gaya serta tujuannya juga ya. Perhatikan contoh cara menjawabnya. Oke ya, itu yang A misalnya mendorong troli beroda untuk memindahkan barang yang banyak ya. Yang B itu skop ya. Yang C itu ini yang benderanya menggunakan roda ya, atau D yang sepeda. Katrol yang C, menggunakan katrol. Sekarang giliran kalian menggambar aktivitas yang sering kalian lakukan dengan menggunakan gaya. Oke, kebanyakan kalian memilih sepeda ya, karena memang setiap hari kalian menggunakan sepeda sebagai aktivitas sehari-hari, baik itu ke sekolah ataupun bermain. Oke ya. Atau parasut ya. Alat ini dipakai sebagai alat penyelamat dalam pesawat jika terjadi kondisi di darat, di kondisi darurat saat terbang. Orang akan terjun bebas dari pesawat dengan menggunakan parasut. Menurut kalian, mengapa desain parasut harus dibuat lebar dan terbuat dari bahan yang ringan? Iya, tadi agar apa? Hambatan udaranya banyak ya. Oke, demikian yang sudah kita pelajari saat ini. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Berkunjung ke medsosnya Bunda Syarifah. Sekian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.